Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سنواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Sekarang pada bab yang ke-31, qala al-musannifu qala al-matin rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara bab firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang mengangkat menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Caranya adalah dia mencintai selain Allah, ya, sama seperti cintanya kepada Allah. Al-ayah sampai akhir ayat. 6. Bab ini dibuat oleh al-musannif rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Cinta kepada Allah taala adalah ibadah, bahkan ia merupakan aslul ibadah, ya. Ia merupakan rukun terpenting dari arkanul ibadah, ya. Karena itulah siapa yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sifatnya ta'zim, yang sifatnya ta'zim, ya, al-khudu kepadanya, maka dia telah menyembah sesuatu tersebut. Dia telah menyembah sesuatu tersebut. Nah, ini tujuan al-musannif rahimahullah membawakan jilbab untuk menjelaskan bahwa cinta adalah ibadah. Karena itulah kapan seorang mencintai selain Allah Ta'ala dengan kecintaan ibadah, maka itu terhukumi kesyirikan. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Dan untuk menjelaskan bab ini, penulis rahimahullah membawakan 6 dalil di sini, 2 dalil dari Al-Quran dan 4 dalil dari hadis. 2 dalil dari Al-Quran dan 4 dalil dari hadis. Baik. Adapun bab ini, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ini sebenarnya kalau kita lihat bab-bab sebelumnya ya terkait dengan syirik, ya, dalam ilmu nujum, tatayur, kemudian ada sihir, perdukunan, ya, dan seterusnya. Ini semua merupakan eh, hal-hal yang nampak, yang terlihat. Maka di sini beliau rahimahullahu taala di bab ini dan juga di bab-bab yang setelahnya mulai beliau berpindah kepada pembahasan al-ibadah al-qalbiyah. Ya, jadi eh, kalau kita bilang hubungannya dengan bab sebelumnya ya tertib ya, berurutan. Jadi sudah selesai kemarin abwab, ya, ya abwab yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, ya, pelanggaran-pelanggaran dalam tauhid yang sifatnya apa? Yang sifatnya amaliyah, sifatnya perbuatan yang nampak, yang jelas, baik itu berupa perbuatan ataukah berupa ucapan. Maka mulai bab ini, ya, beliau rahimahullah berpindah kepada penyebutan, ya, bisa dikatakan pelanggaran-pelanggaran dalam ibadah qalbiyah, ataukah kita katakan eh, berpindah kepada pembahasan ibadah-ibadah qalbiyah yang sekaligus menunjukkan ketika dilanggar maka itu pelanggaran dalam tauhid yang sifatnya qalbiyah karena melanggar ibadah-ibadah qalbiyah. Nah, jadi hubungannya dengan bab ini dengan bab sebelumnya adalah dari sisi tartib bahwa
Sebelum-sebelumnya itu berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran dalam tauhid, ya, dalam tauhid yang sifatnya perbuatan ataupun ucapan, yang sifatnya ucapan ataupun perbuatan. Maka mulai bab ini dan beberapa bab yang akan datang, penulis rahimahullah akan menyebutkan pembahasan terkait pelanggaran-pelanggaran dalam ibadah qalbiyah. Dimulai dengan ibadah yang terbesar, yaitu mahabbatullah. Kita sudah mengetahui bahwasanya arkanul ibadah itu salatah. Rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbah, ya, cinta. Yang kedua adalah khauf, takut. Dan yang ketiga adalah roja, berharap kepada Allah. Ini tiga arkanul ibadah. Semua ibadah harus ada tiga perkara ini dalamnya. Cinta kepada Allah itu ibarat kepala, ya, bagi burung misalnya. Kalau dicontohkan oleh sebagian ulama. Sementara roja dan khauf itu ibarat sayap kanan dan sayap kirinya. Tanpa semuanya, ya, tanpa ada sayap kanannya tidak bisa terbang, walaupun dia mungkin masih bisa hidup. Iya, sayap kirinya juga demikian. Tapi kalau kepalanya yang tidak ada, mahabbahnya hilang, maka tidak ada ibadah. Karena inti dari ibadah adalah al-mahabbah, cinta. Seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ibadatul rahmani ghayatu hubbih. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah kecintaan yang sangat besar, puncak kecintaan kepadanya. Baik. Kemudian mahabbah itu secara umum ada dua. Walaupun nanti Al-Musannif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di akan menyebutkan beberapa jenis mahabbah, tapi itu dari sudut pandang yang lain ya, nanti akan diterangkan. Ya, dari sudut pandang jenisnya, mahabbah itu ada dua. Ada mahabbah ibadah dan ada mahabbah yang sifatnya tabii. Ada mahabbah yang sifatnya ibadah dan ada mahabbah yang sifatnya tabii. Cinta, cinta yang sifatnya ibadah adalah cinta yang, ya, melahirkan atau cinta yang diiringi dengan ketundukan, ya, dan pengagungan terhadap yang dia cintai, diiringi dengan al-khudu, ketundukan, ya. Jadi al-mahabbah yang sifatnya ibadah adalah al-mahabbah al-muqtarinah, yang berbarengan dengan al-khudu, ketundukan, wa ta'zim, dan pengagungan. Itu cinta ibadah. Sementara cinta tabi'i, cinta tabi'ah, itu cinta yang tidak seperti itu. Dia hanya mencintai, menyukai, condong, ya, tertarik kepada sesuatu, tapi tidak ada, bukan bukan karena tunduk kepadanya, ya, bukan berarti dia tunduk kepadanya, ya, tidak dibarengi cintanya dengan ketundukan dan pengagungan terhadapnya. Maka itu cinta tabi'i. Itu cinta tabi'i. Taib. Yang dibahas di sini oleh al-musannif rahimahullah adalah cinta ibadah. Cinta ibadah. Bukan cinta tabi. Beliau tidak menyinggung terkait dengan cinta tabiat di sini. Walaupun pada sebagian dalil akan disyaratkan juga terkait dengan ini. Karena itulah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di akan menyinggung nanti di syarah ya. Nah, tapi secara umum yang dibahas, cinta dibahas dalam bab tauhid adalah cinta ibadah. Yaitu apa? Mencintai sesuatu disertai dengan ketundukan dan pengagungan terhadapnya. Al-muqtarina bil khudu'i wat ta'zim. Mencintai sesuatu dengan kecintaan yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Nah, kalau sesuatu itu adalah Allah, maka jadinya cinta tauhid. Makanya cintanya bernilai tauhid wal iman. Kalau sesuatu itu selain Allah, maka cintanya bernilai syirik dan kufur. Ya. Karena yang namanya cinta ibadah hanya harus diserahkan kepada Allah. Ya. Bagaimana itu? Yaitu cinta yang disertai apa? Ketundukan dan pengagungan. Cinta seperti itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jadinya apa? Jadinya kesyirikan. Jadinya kesyirikan. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dibahas di sini. Maka sekali lagi
dibedakan antara cinta ibadah dengan cinta tabiat. Kalau cinta tabiat tidak perlu dibahas untuk siapa, namanya tabiat. Untuk orang tuanya itu cinta tabiat. Tidak bisa dikatakan cinta pada orang tua itu syirik karena mencintai selain Allah. Enggak. Karena cinta kepada orang tua itu tidak dibarengi dengan tunduk dan ta'zim mengagungkannya. Enggak. Beda. Orang tahu bagaimana perasaan mencintai orang tuanya karena sayang, gitu ya. Karena kasihan, karena menghormati, bukan karena mengagungkan ataupun tunduk kepadanya, bukan. Ketika seorang mencintai pasangannya, mencintai anak-anaknya, itu bukan karena cinta yang berbarengan dengan ketundukan, tunduk kepadanya dan mengagungkannya, enggak. Maka enggak ada kesyirikan di situ. Enggak bisa dibilang cinta kepada pasangan, kepada anak itu syirik karena cinta kepada selain Allah. Enggak. Karena itu bukan cinta ibadah. Yang bisa kemasukan syirik adalah kalau cintanya cinta ibadah. Kan begitu ya? Nah, bagaimana itu? Kalau dia mencintai sesuatu disertai dengan ketundukan dan pengagungan terhadapnya, maka itulah cinta ibadah. Nah, cinta semacam ini kalau kita arahkan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah, jadinya tauhid, iman. Tapi kalau kita palingkan kepada selain Allah, jadinya syirik, kufur. Taib, syirik akbar. Nah, inilah yang disinggung oleh beliau rahimahullah terkait dengan cinta ibadah. Adapun cinta tabii nanti akan dijelaskan oleh kita akan tambahkan dari syarah Al-Musannif rahimahullah. Sekarang kita lihat beliau di sini membawakan 6 dalil ya, 6 dalil. 2 dalil dari Al-Qur'an dan 4 dalil dari hadis. Ayat yang pertama, dalil yang pertama, qaulillahi ta'ala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Al-ayah. Ya. Dalam nuskha yang lain tidak ada al-ayah. Kita bacakan lanjutan ayatnya saja ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah taala berfirman di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Bagaimana bentuknya dia menjadikan tandingan untuk Allah? Yaitu dia mencintai selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cintanya kepada Allah. Sementara orang-orang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah. Sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa cinta itu adalah ibadah dan bahwa memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan, pada ayat ini ada dua sisi. Sisi yang pertama disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa orang-orang yang beriman sangat dalam, yakni ikhlas, murni cintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa orang-orang beriman itu murni cintanya kepada Allah. Yani cinta ibadahnya itu murni hanya kepada Allah. Tidak mencintai siapapun selain Allah dengan kecintaan yang berbarengan dengan ketundukan dan pengagungan kepadanya. Gak ada. Hanya Allah saja yang mereka cintai seperti itu. Ini dalil jelas menunjukkan bahwa mahabbah adalah ibadah. Sisi pendalilan yang kedua adalah pada kalimat di awal ayat. Iya. Taib. Jadi sebelumnya sisi pendalilannya bahwa cinta itu ibadah adalah Allah menyebutkan dan memuji orang-orang beriman. Bahwa inilah sifat orang yang beriman. Mereka murni cintanya kepada Allah. Tidak mencintai selain Allah dengan cinta ibadah. Kalaupun mereka mencintai orang tuanya, mencintai manusia, itu cinta tabiat saja. Tidak sampai dalam cinta ibadah. Adapun cinta ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Taib. Sisi pendalilan yang kedua, firman Allah di awal ayat menyebutkan tentang kesyirikan, yaitu bahwa sebagian orang ada yang menjadikan andad, tandingan-tandingan untuk Allah. Seperti penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-andadu huwa syirku. Yang dimaksud dengan al-andad itu adalah kesyirikan. Jadi jelas sekali di sini makna ayatnya di antara manusia ada yang melakukan kesyirikan. Mayyattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengangkat tandingan untuk selain Allah, untuk Allah, yakni melakukan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah. Yakni cinta ibadah. Sekali lagi.
Cinta ibadah. Yakni dia memang tunduk, dia memang cinta kepada Allah dan tunduk serta mengagungkan Allah, tapi dia menyerahkan cinta seperti itu juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama. Yuhibbunahum kahubbillah. Karena itulah orang-orang musyrikin, kata para ulama, cintanya kepada Allah besar. Besar cintanya kepada Allah orang-orang musyrikin. Dari mana kita bisa tahu? Ini orang musyrikin zaman dahulu ya. Besar cintanya kepada Allah. Dari mana kita bisa tahu besar cintanya kepada Allah? Karena kita lihat cintanya kepada berhalanya, kepada sembahannya juga besar. Dan kata Allah sama. Ya, maka kalau kita lihat orang musyrikin sangat mencintai sembahannya selain Allah, itu dalil yang menunjukkan mereka juga sangat mencintai Allah. Tapi sama. Nah, itulah letak kesyirikannya. Maka orang-orang musyrikin bukan orang-orang yang benci kepada Allah. Enggak. Enggak ada orang musyrik yang benci kepada Allah. Tidak ada orang musyrik yang benci kepada Allah. Ya. Kalau orang yang asalnya tidak menyembah Allah ya bukan musyrik. Memang dia mulhid. Mulhid, kafir gitu ya. Memang tidak menyembah Allah. Orang musyrik itu orang yang menyembah Allah. Tapi menyembah juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang musyrik itu mencintai Allah. Besar cintanya kepada Allah. Tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah. Tapi cinta sebesar itu diserahkan juga kepada selain Allah. Cinta seperti itu, cinta ibadah seperti itu, dia serahkan juga kepada selain Allah. Baik, ini jelas sisi pendalilan dari dalil yang pertama. Dalil yang kedua wa qaulihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qaulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi al-ayah. Dalam surah At-Taubah ayat 24. Kita bacakan kelengkapannya. Wa qawlihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Iya, bentar. Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakan wahai Muhammad, ya, jika ayah-ayah kalian, yakni ayah kakek ke atas gitu ya, ayah dan nenek moyang kalian, ataukah anak-anak kalian, anak cucu ke bawah, atau saudara-saudara kalian, atau istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, atau keluarga kalian, atau harta yang kalian cari kumpulkan, atau perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, atau tempat tinggal yang kamu sukai. Katakan kepada mereka, kalau semua itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, sisi pendalilan ayat ini ia menunjukkan bahwa cinta adalah ibadah. Adalah Allah Subhanahu wa taala menghardik dengan keras, mengancam dengan keras orang-orang yang lebih cinta kepada orang-orang di sekitarnya dari orang-orang yang dicintai, usulnya, furuknya, hawasyinya, pasangannya, ya, harta bendanya, rumah tempat tinggalnya, profesinya. Dia jadikan semua itu lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah. Lihat ya, perhatikan ketika dibandingkan, ya, ketika dibandingkan antara cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada ini, kepada itu, kemudian dikatakan lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa ketika diancam,
Ketika diancam, ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Haram ditinggalkan karena diancam. Ini sisi pendalilannya. Apa ancamannya? Fatarabbasu. Ini ancaman keras ini. Kenapa? Karena Allah tidak sebutkan detail apa? Detail ancamannya apa. Enggak dibilang masuk neraka, enggak dibilang akan disiksa, enggak dibilang dosa besar, enggak dibilang. Allah cuma bilang fatarabbasu. Tunggu saja. Ya, ini kan hukumannya ini lebih apa mengarah ke mental terlebih dahulu sebelum fisik. Kalau misalnya seorang orang tua atau guru mengatakan kepada bawa apa muridnya, anaknya misalnya, kalau kamu langgar ini, saya akan cubit misalnya. Saya akan pukul. Sudah ditahu jawabannya. Sehingga si anak dia dia bisa apa namanya mengira-ngira kekuatannya. Saya kuat dicubit nggak? Saya kuat dipukul nggak? Oh, pukulan cubitan paling keras begini, bisa ditahan atau tidak? Dia apa ya? Dia tidak terlalu mungkin takut, ya dia tidak akan lakukan. Tapi karena sudah kebayang apa hukumannya, dia bisa apa memperkirakan dan itu mengurangi nilai larangannya. Kurang pas aja, bukan menguranginya. Ya. Tapi kalau orang tuanya mengatakan tidak boleh melakukan ini, kalau seperti ini awas, tunggu sebentar. Ya. Siapa yang lakukan ini awas, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nggak disebut. Itu kan pikirannya anak macam-macam. Oh, mungkin saya dikasih gini, mungkin hukumannya begini, macam-macam. Dia tidak siap dengan jawaban tersebut. Dia akan takut untuk melakukan. Jangan sampai hukumannya sesuatu yang saya tidak mampu. Nah, gitu. Misalnya kan. Nah, ini menunjukkan kalimat ini ketika dihapuskan, dihilangkan muta'allaknya. Kan dikatakan tunggulah. Apa yang ditunggu? Dihapuskan muta'allaknya. Ketika sesuatu dihapuskan muta'allaknya, itu bermakna umum. Artinya, hukuman apapun siap-siap saja kalian terima. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya kan? Fatarabbasu tunggulah sampai Allah Ta'ala mendatangkan perintahnya. Ya ini apa? Ya hukuman. Apa hukumannya, siksaannya? Bisa macam-macam, apa saja. Ini menunjukkan bahwa amal ini hal yang diharamkan dan termasuk keharaman yang besar. Jelas ya? Nah, dan di sini digandengkan habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, digandengkan cinta Rasul, cinta jihad kepada cinta kepada Allah. Ini tentu saja sekedar mengikut ya, tabi namanya tabi karena asalnya adalah cinta kepada Allah. Asal cinta kepada Rasul, asal cinta kepada ibadah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini menunjukkan bahwa mencintai selain Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah, ini merupakan dosa yang besar. Nah, apa konsekuensinya? Bukan dosa kecil, ini dosa besar. Terancam dalam Al-Quran. Hmm. Ini bukan dosa kecil. Mencintai selain Allah lebih besar dibandingkan mencintai Allah, ini hukumnya dosa besar. Nah, dosa besarnya berupa apa? Ya, kalau bukan dosa besar, keharamannya berupa apa? Kalau bukan haramnya dosa besar, bisa sampai syirik akbar. Bisa sampai kesyirikan. Yang jelas hukumnya haram. Nah, haramnya bisa jadi dosa besar, bisa jadi syirik. Karena mencintai selain Allah lebih besar dibandingkan Allah, ya ini jenisnya bisa apa saja. Ya, wujudnya bisa apa saja. Bisa jadi dia mencintai selain Allah dengan cinta tabiat, tapi lebih besar cinta tabiatnya kepada cinta kepada Allah, ini haram. Haram, tapi bukan kesyirikan. Tapi kalau misalnya dia mencintai selain Allah dengan cinta ibadah lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah, jadinya syirik akbar. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini sisi pendalilan yang kedua bahwa menunjukkan bahwa cinta kepada Allah wajib ya dan mencintai selain Allah lebih besar dibandingkan Allah hukumnya haram. Sisi pendalilannya karena diancam orang yang meninggalkannya. Dalil yang ketiga, wa an Anasin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an.
Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya lebih dia cintai dibandingkan eh, apa anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, sisi pendalilannya jelas. Di sini disebutkan cinta kepada Rasulullah. Ya, ini sangat bagus tertibnya ya. Beliau bawakan hadis ini setelah ayat sebelumnya. Kita sudah sebutkan di ayat sebelumnya, disebutkan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Ya, disebutkan setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad, kepada ibadah secara umum. Kenapa digandengkan cinta kepada Rasul? Karena cinta kepada Rasul itu merupakan apa? Merupakan perwujudan ya dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul itu tabiah, mengikut kepada cinta kepada Allah. Karena pendorong, kenapa seorang cinta Rasul? Karena cinta kepada Allah. Kenapa seorang cinta ibadah? Karena cinta kepada Allah. Jadi pendorongnya, motivasi seorang itu cinta kepada Rasul, cinta kepada ibadah karena cinta kepada Allah. Jadi berpulangnya kepada Allah. Karena itulah dengan demikian kita bisa memahami hadis ini. Hadis ini mengatakan tidak beriman seorang sampai dia menjadikan saya. Siapa saya di sini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa hubungannya dengan judul bab cinta kepada Allah? Yakni karena cinta kepada Nabi menunjukkan cinta kepada Allah. Nah, gitu. Cinta kepada Nabi berpulang kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman seorang sampai dia menjadikan saya. Nah, kita bisa langsung ganti saja untuk menjelaskan sisi pendalilannya. Tidak beriman seorang sampai dia mencintai Allah. Sampai dia menjadikan Allah, yakni dan Rasulnya, ya, lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Sisi pendalilannya jelas menunjukkan cinta itu adalah ibadah, ya, dan haram, ya, haramnya mencintai selain Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang besar, ya, lebih besar dibandingkan cintanya kepada keduanya atau sama cintanya kepada keduanya, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena di sini dinafikan keimanan, dinafikan keimanan, tidak beriman. Dan tentu saja seperti penjelasan para ulama, iman yang dinafikan di sini adalah al iman al kamil. Jadi alif lamnya di sini pada kata la yu'minu ahadukum, iman yang dinafikan di sini adalah al-imanul mutlak, yaitu iman yang sempurna. Tidak sempurna iman seseorang. Seorang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini menunjukkan pelanggaran ini hukumnya dosa besar karena menafikan kesempurnaan iman. Ya, jelas sampai sini. Maka iman yang sempurna adalah ketika seorang menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar dibandingkan cintanya kepada siapapun di dunia ini. Nah, dalil yang keempat, walahuma anhu annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar an yuqdhafa finnar wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih." Masih dari riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, yakni Rasulullah SAW bersabda, ada tiga sifat, ada tiga sifat. Siapa yang tiga sifat ini terdapat dalam dirinya, ya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya, merasakan manisnya iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu punya halawah, punya rasa manis. Ya, dan ini bukan kiasan, bukan kiasan. Jelas ya? Ini bukan kiasan, bukan majaz, ya. Betul-betul
Orang yang sempurna imannya akan merasakan manisnya keimanan. Karena manisnya keimanan, mereka merasakan kenikmatan ketika apa terbunuh di jalan Allah. Ketika para mujahidin pada hari kiamat ditanya, apa yang kamu inginkan? Orang-orang yang meninggal di medan perang karena Allah. Ketika ditanya pada hari kiamat, apa yang kalian inginkan? Jawabannya satu, saya ingin terbunuh lagi di jalan Allah. Lah, kok maunya terbunuh lagi? Karena memang dia merasakan manisnya iman. Ya, di penghujung apa ketika dia meninggal tersebut, ketika dia terbunuh di medan perang. Itulah alasannya kenapa para sahabat tidak sulit meninggalkan Mekah menuju Madinah. Padahal meninggalkan kampung halaman itu bukan kebiasaan orang Mekah. Nggak ada ceritanya orang Mekah itu pindah domisili ke negeri lain, tidak ada. Sudah apa namanya kebiasaan nenek moyang mereka merupakan hal yang tabu meninggalkan kampung halaman. Berat sekali. Karena itulah di hadis inna malam malu biniat dikasih contoh apa? Faman kanat hijratuhu, ibadah yang berat ini. Ya. Jangan memandang hijrah itu bagi kita orang orang Indonesia yang nenek moyangnya pelaut memang sering pindah-pindah gitu ya. Di mana-mana ada gitu. Ya. Oh, apa sih susahnya hijrah tinggalkan kampung halaman? Gampang. Oh, bagi kita. Tapi bagi orang Quraisy, orang Arab itu meninggalkan kampung halaman itu bukan perkara yang mudah. Jelas ya? Nah, makanya ketika disuruh hijrah, lihat, disuruh hijrah, bahkan di antara mereka meninggalkan propertinya, barang-barangnya, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, semuanya di Mekah. Gampang. Kenapa? Karena manisnya iman. Manisnya iman. Inilah merasa manis inilah yang butuh untuk kita cari. Yang akan membuat semua kesulitan beribadah itu menjadi ringan. Yang akan membuat suatu amalan yang bukan 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 kita gitu ya. Maksudnya bukan sifat kita, kita bisa lawan sifat asli kita ya dengan mudah karena merasakan manisnya keimanan. Bagaimana caranya meraih manisnya keimanan? Kata beliau ada tiga sifat. Kalau ada tiga ini pada seorang, dia telah merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ini sama seperti hadis sebelumnya. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, istrinya, temannya, siapapun. Harta bendanya, rumahnya, profesinya. Dia jadikan Allah dan Rasulnya di atas semuanya. Ya. Makanya biar bagaimana sayangnya dia kepada orang tuanya. Lihat orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Tapi lihat orang tuanya musyrik. Iya. Apa yang mereka lakukan? Nah, walaupun orang sayang kepada anaknya, kalau anaknya melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, tidak ada. Hmm. Lihat Nabi Nuh ya kepada anaknya. Nah, kalau istrinya melanggar, biar biar bagaimana cintanya kepada pasangannya kalau melanggar perintah Allah, nggak ada. Lihat Nabi Nuh, niat Nabi Lut. Ya, maka dia cinta kepada selain Allah, tapi tidak lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, alasan dia cinta kepada seorang itu karena Allah. Saya cinta pada orang tua saya. Kenapa? Karena Allah suruh saya. Karena Allah yang suruh. Ya, kalau ada orang cinta sama orang tuanya karena dia yang melahirkan saya, itu bukan cinta ibadah. Itu bukan apa? Itu tidak bernilai apa-apa maksud saya. Kenapa? Karena orang musyrik juga, orang kafir juga, bahkan hewan juga sayang pada induknya. Jadi tidak ada istimewanya kalau orang cinta pada orang tuanya karena dia melahirkan saya, karena dia merawat saya, karena dia orang tua saya. Nggak ada istimewanya, itu biasa saja.
Itu bagus, betul, itu bagus. Tapi biasa saja, tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia mencintai orang tuanya karena Allah yang suruh saya, maka itu bernilai ibadah. Artinya dia mencintai orang tuanya karena Allah. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Kalau dia cinta istrinya, cinta anaknya karena ini istri anak saya, ya biasa saja. Ya, tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia cinta kepada istri anaknya karena Allah yang suruh, ya, maka itu bernilai ibadah. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia cinta selain Allah, alasannya karena Allah. Karena itulah gampang bagi dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai kalau tidak sesuai dengan maunya Allah. Lihat para sahabat yang kita sudah sebutkan tadi. Gampang bagi mereka meninggalkan sesuatu yang tadinya mereka cintai. Ketika yang mereka cintai itu memusuhi Allah, gampang juga bagi mereka untuk meninggalkannya. Karena memang asal mereka cinta itu karena Allah, bukan karena yang lain. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufur ba'da id anqadahullahu min. Dia tidak suka untuk kembali kafir setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran. Kama yakrahu ayyulqa finnar. Ya, dalam riwayat lain ayyuqadzafa finnar, dalam nuskha yang lain. Sebagaimana dia tidak suka, dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Bagaimana bencinya seorang dilempar dalam neraka, maka seharusnya sebenci itu juga dia kepada kekafiran. Tidak boleh dekat-dekat dengan kekafiran, harus benci. Nah, wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal iman hatta seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai punya tiga sifat ini. Taib, sisi pendalilan hadis ini sangat jelas sekali. Jelas ya? Sangat jelas sekali, yaitu Nabi SAW mengaitkan keberadaan manisnya iman, keberadaan atau mengaitkan keberadaan manisnya iman, dirasakannya manisnya iman pada tiga perkara ini. Dan tiga-tiganya terkait dengan mahabbatullah. Tiga-tiganya terkait dengan cinta kepada Allah. Nah, yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua apa? Mahabbatun lillah, mencintai sesuatu karena Allah. Ya, mencintai sesuatu karena Allah atau biasa juga ditakbir dengan mahabbatun fillah. Ya, mencintai yang lain karena Allah. Jadi yang pertama mahabbatullah, yang kedua mahabbatun fillah. Dan yang ketiga kebalikannya, benci untuk kembali kepada kafiran sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Jelas? Kemudian dalil yang terakhir, yang keenam, yang kelima, afwan. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala. Ini asar ya, afwan. Dua yang terakhir ini asar. Nah, berarti dua ayat Al-Qur'an, kemudian dua hadis dan dua asar. Ini enam dalil ini. Dua Al-Qur'an, dua hadis, dua asar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum annahu qala man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik wa la yajid 'abdun ta'amal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi ala umuri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a rawahu Ibnu Jarir. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seakan-akan menafsirkan hadis. Ya. Menafsirkan apa? Hadis. Taib. Ataukah ayat yang tersebut di atas. Ini penafsiran yang sangat lengkap sekali, yang sangat jelas sekali dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang mahabbatullah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang cinta kepada Allah, wa abghadha fillah, benci karena Allah. Siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yani dia cinta cinta orang lain karena Allah dan benci orang lain karena Allah.
Jadi betul-betul perbuatan dia berputar pada Allah. Ketika dia cinta, cinta alasannya karena Allah. Ketika dia benci juga bukan karena membela diri sendiri, tapi karena Allah Ta'ala. Siapa yang cinta kepada Allah, cinta karena Allah, membenci orang lain karena Allah, loyal, setia kepada orang lain karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah, maka dia telah meraih walayah, tingkat perwalian dengan sifat-sifat tersebut. Inilah inti al-walayah. Karena al-walayah itu bermakna al-mahabbah wan nasar, cinta dan pertolongan. Maka kalau dia ingin mendapatkan derajat wali, harus bagus cintanya kepada Allah. Bagaimana itu? Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada selain Allah karena Allah, dia benci selain Allah karena Allah, dia setia, berteman, berkawan dengan siapapun karena Allah, dan dia memusuhi, menjauhi siapapun karena Allah. Nah, dia menjadi wali dengan itu. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sampai seperti itu keadaan hatinya. Walaupun sholatnya dan puasanya banyak. Dia tidak akan menjadi wali Allah. Walaupun banyak sholatnya. Walaupun banyak puasanya. Dia tetap tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia memiliki empat sifat ini. Empat sifat ini. Cinta karena Allah. Benci juga karena Allah. Setia karena Allah. Benci karena apa? Memusuhi karena Allah. Ini intinya. Inilah jenjang perwalian. Kalau tidak seperti ini, dia bukan wali Allah. Dia tidak akan mendapatkan jenjang yang tinggi dalam agama, walaupun banyaknya salat dan puasa. Kemudian beliau mengatakan, wa qad sarat ammatu muakhatin nas ala amri dunia. Di zaman ini beliau ucapkan di zaman beliau ya, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Kata beliau sekarang, kebanyakan persaudaraan di tengah manusia itu dibangun di atas perkara dunia. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'a, dan itu tidak ada gunanya bagi mereka sama sekali. Yani kata Ibnu Abbas, beda kami dulu. Kami dulu bersaudara betul-betul dibangun karena perkara akhirat, perkara dunia. Lihat, dia tinggalkan kampungnya, datang ke di Medina, dipersaudarakan, yang Medina mengorbankan hartanya, mengorbankan ini dikasih pada saudaranya, dipersaudarakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Jadi betul-betul dasar persaudaraan mereka karena agama. Kalau di zaman sekarang, nanti panggil saudara, panggil teman, panggil apa, kalau ada kebutuhannya. Dia hanya bergaul kepada orang karena ada kebutuhan, bukan karena dasar agama. Dia hanya baik sama orang ketika ada maunya, ketika ada yang dia butuh. Kalau tidak ya cuek, tidak butuh. Nah, itu persaudaraan dibangun di atas perkara dunia, dibangun di atas dasar sama-sama butuh. Nah, kalau tidak butuh lagi, pisah, selesai. Nah, ini persaudaraan di zaman sekarang. Dan ini bukan persaudaraan karena Allah, tapi persaudaraan yang dibangun di atas apa istilahnya orang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan saja, makanya kita berteman. Kalau tidak saling menguntungkan, tidak. Karena saya butuh kamu saja, kita berteman. Kalau nggak butuh, kan begitu. Jadi persaudaraannya dibangun bukan karena Allah Ta'ala. Dan persaudaraan yang dibangun, pertemanan, kawan, sahabat, yang dibangun di atas perkara dunia, atas dasar kepentingan dan kebutuhan, itu tidak ada manfaatnya pada orang tersebut. Kedua-duanya tidak ada mendapatkan manfaat darinya. Dan persaudaraan, persahabatan seperti itu akan berakhir segera, kalau bukan di dunia, kalau bukan pisah sebelum dia meninggal, ah, akan terpisah dengan kematian. Dan pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Al akhillau ba'duhum yauma idzin li ba'din apa? Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bahwa orang-orang yang saling menyayangi di dunia, tapi bukan karena Allah, tapi karena dasar kepentingan, karena asas manfaat, pada hari kiamat mereka saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Baik. Sisi pendalilan asar Ibnu Abbas saya kira jelas sama seperti hadis sebelumnya. Beliau menyebutkan siapa yang cinta kepada Allah, benci karena Allah, maka dia meraih walayah. Menunjukkan cinta dan benci karena Allah adalah ibadah. Ini sisi pendalilan yang pertama. Sisi pendalilan yang kedua sama seperti hadis sebelumnya, yaitu seorang tidak akan merasakan manisnya iman. Yani Nabi Ibnu Abbas menyandarkan, mengaitkan merasakan manisnya iman pada sifat-sifat cinta ini.
Nah, kemudian dalil yang terakhir, yang keenam, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Hari ketika yang diikuti, ya. Nah, hari ketika orang yang mengikuti memutuskan hubungan dengan apa? Berlepas diri dari orang-orang yang mereka ikuti di dunia. Orang yang mencintai melepaskan dirinya dari orang yang dia cintai di dunia. Orang yang dia tokohkan, dia lepaskan diri darinya pada hari kiamat. Ketika di dunia dia tokohkan, dia cintai, dia ikuti, dia panuti, di akhirat dia tinggalkan. Iya. Warau azab, ketika mereka melihat siksaan, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah semua sebab-sebab di antara mereka. Apa yang dimaksud terputus sebab-sebab? Kata Ibnu Abbas, al-mawaddah, yang terputus kecintaan di antara mereka. Enggak ada lagi cinta kepada orang tua pada hari kiamat, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Enggak ada lagi cinta kepada istri, anak, enggak ada lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang lari dari saudaranya, ya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari istri dan anak-anaknya. Nggak ada, benci semua, putus hubungan cinta dengan mereka semuanya. Setiap orang punya urusan yang menyibukkan dirinya. Nah, maka cinta yang bermanfaat sampai hari kiamat hanyalah cinta yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Adapun cinta-cinta tabiat, cinta sebagai manusia biasa kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak karena dia orang tua saya, ya cinta biasa, maka ini akan terputus pada hari kiamat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Sisi pendalilannya bahwa cinta dari dua orang yang saling mencintai di dunia bukan karena Allah, itu akan terputus. Itu menunjukkan batalnya cinta-cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena tidak bermanfaat di hari kiamat kelak. Taib. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai sini. Insyaallah taala nanti kita bacakan syarahnya di pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.